Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Adelia dari program studi Sains Atmosfer dan Planetan dengan NIM 1222955. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai UAS analisis data cuaca dan iklim, di mana saya mendapat wilayah kajian Papua dan Papua Barat. Untuk menjawab soal ini, nomor satu itu kita harus mempersiapkan data, di mana kita itu akan menyiapkan data chip dari 1981 sampai 2020 itu data chip bulanan. Kemudian kita crop data kita itu sesuai dengan daerah koordinat kita, di mana koordinat saya itu sekitar 128 sampai 141 dan min 10 sampai 0. Sedangkan untuk Manokwari sendiri itu 134 sampai 135 dan min 0,87 sampai min 0,7. Maaf, ini kalau di PPT-nya sedikit typo, belum saya benerin. Kemudian nomor 2 itu mengenai analisis temporal transformasi wavelet, di mana di sini tuh saya akan mengambil studi pada Papua Barat, Kecamatan Manokwari 134 sampai 135 min 0,87 sampai 0,7. Kemudian ada gambar yang dapat kita lihat di sini, ada ini anual, ini interanual. Jadi di sini tuh dua gambar ini tuh tidak terlalu berpengaruh. Jadi kayak sama aja gitu. Transformasi waveletnya itu tidak terlalu berpengaruh, baik itu anual maupun interanual. Sinyal yang kita lihat ini cukup stabil ya. Sinyal dari periode interanual muncul secara berkala, jadi nggak ada yang benar-benar naik drastis atau turun drastis. Itu jadi cukup stabil. Dia hanya naik di beberapa waktu sekitar 1900-an. Kemudian ada juga kita memvisualisasikan hasil wavelet power spectrum. Itu nomor 2C. Dapat kita lihat kalau misalnya yang di atas ini dia anual, sedangkan yang di bawah ini interanual. Udah ada keterangannya juga. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kalau transformasi power spectrum wavelet juga sama aja kayak yang tadi. Dia benar-benar nggak ada perbedaan, bahkan benar-benar sama dari mulai gambarnya, anomalinya, anomali tersebar gimana, dan perbedaannya tuh nggak ada yang benar-benar mencolok benar-benar sama. Bahkan global wavelet spektrumnya benar-benar sama antara puncak dan lembahnya, dia nggak ada yang beda. Jadinya baik komponen tahunan ataupun intertahunan itu tuh cukup dominan dan stabil pada waktu tertentu, dimana area yang berwarna biru itu hingga putih itu merupakan fluktuasi daya yang signifikan pada periode tertentu, sedangkan garis merah itu menunjukkan batas kepercayaan pada hasil analisis wavelet. Pada gambar di sebelah kanan juga tidak ada perbedaan yang benar-benar mencolok antara atas dan bawah, antara anual dan interanual. Kemudian yang D itu mengidentifikasi periode dominan, musiman, tahunan, atau interanualnya. Jadi di sini nih, ini tuh anual, sedangkan yang bawah itu interanual. Jadi anual itu skalanya itu 0,8 sampai 1,2 tahun, sedangkan kalau interanual itu 2 sampai 8 tahun skalanya. Jadinya kalau misalnya dari grafik interanual tuh nggak ada yang aneh, jadi itu dia cuma menunjukkan fluktuasi yang naik gitu. Kayaknya itu terjadi fenomena ENSO atau El Nino Solar Oscillation yang mengidentifikasikan dampak interanualnya secara signifikan terhadap curah hujan di wilayah Papua. Jadi dia di sini cukup tinggi nih, bagian tahun ini di 2015-an. Ya, kalau misalnya interanual itu kemungkinan hal ini tuh didasari oleh fenomena ENSO yang sangat berpengaruh dan sangat kuat terjadi di wilayah Papua. Jadinya terjadi kenaikan-kenaikan pada grafik. Sedangkan kalau yang anual sendiri, yang grafik dia cuma 0,8 sampai 1,2 tahun itu, dia itu bener-bener naiknya tuh sungguh signifikan, kayak dari atas ke bawah bener-bener securam itu. Kalau ini nih menurut saya ini tuh terjadi gara-gara
komponen iklim, bukan terjadi karena atas bantuan dari fenomena ENSO atau apapun itu, karena fenomena ENSO itu kan terjadi sekitar 2-8 tahun, sedangkan ini tuh dia nggak nyampe 2 tahun bahkan. Jadinya ini nih dipengaruhi kuat oleh musim, kayak skala tahunan atau musiman. Jadi dia tuh adanya pola musiman atau tahunan yang cukup kuat dan konsisten. Jadi dia tuh naik turun. Kemudian nomor 2 yang D itu mengenai hubungan periode dominan dan fenomena iklim. Pada skala interanual atau 2-8 tahun, pola variasi yang muncul kemungkinan besar berkaitan dengan fenomena El Nino atau ENSO. ENSO merupakan salah satu pergerakan utama variabilitas iklim global pada skala waktu antara 2-7 tahun. Jadi ini sangat mungkin terjadi pada skala interanual. Dan dampaknya dapat dirasakan di berbagai wilayah termasuk wilayah Papua, Manokwari yang termasuk juga dapat merasakan ini. Dia bisa mengalami curah hujan, suhu, hingga sirkulasi atmosfer yang berubah. Adanya puncak-puncak variasi pada skala ini seperti dapat kita lihat tadi pada tahun 1987 sampai 1988, pada 1997 sampai 1998, dan paling tinggi itu sekitar 2015 sampai 2016. Sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa El Nino kuat dalam catatan sejarah, sehingga dapat memungkinkan bahwa fluktuasi yang terdeteksi berasal dari pengaruh ENSO tersebut. Jadinya skala interanual ini dapat kita katakan itu terjadi karena fenomena ENSO ini sendiri. Kemudian kalau misalnya skala tahunan atau anual sendiri, skala dari 0,8 sampai 1,2 tahun ini, pola fluktuasinya muncul secara berkala. Dia nggak yang benar-benar dia cukup tinggi terus turun, tingginya itu benar-benar tinggi. Itu tuh bisa kita lihat konsisten juga. Itu tuh karena dipengaruhi oleh siklus musiman atau tahunan yang cukup konsisten. Fenomena seperti peralihan musim, perbedaan intensitas radiasi matahari sepanjang tahun, serta variasi angin musiman seperti monsun Asia yang dapat menjadi penyebab naik turunnya fenomena ini. Selanjutnya nomor 3, analisis parsial principal komponen analisis atau VCA, di mana kita akan menggunakan data spasial sesuai dengan pembagian pada nomor 1 tadi. Saya mendapatkan Papua, terus kita melakukan analisis komponen, analisis PCA terhadap data grid tersebut, dimana setelah kita temukan itu, setelah kita olah, didapatkanlah PC1 nya itu nilainya sekitar 35,13%, sedangkan PC2 nya itu sekitar 16,46%, dimana kalau kita total antara PC1 dan PC2 ini, dia hasilnya lebih besar dibanding nilai-nilai lainnya, jadi sekitar 51%, bahkan itu lebih dari setengahnya gitu. Jadi berdasarkan elbow point pada screen point tersebut, PC1 dan PC2 yang akan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut. Dimana komponen lain tuh dapat berkontribusi tapi sangat kecil sehingga saya abaikan. Jadi saya cuma ngambil PC1 dan PC2, dimana dapat kita lihat itu PC1 ini sebelah kiri dan PC2 sebelah kanan. Kalau kita lihat itu PC1 itu tuh menunjukkan pola spasial utama pada PC1 dengan dominasi positif di wilayah selatan, di bagian sini. Di sini juga sebenarnya positif, tapi dia cukup kecil. Jadi di bagian selatan sini dia cukup besar nilainya sampai sekitar 0,018. Sebenarnya itu nggak besar-besar banget, tapi cukup besar. Kemudian kalau misalnya di sebelah kiri ini dia yang PC2. Nah, di sini dia ada perbedaan data dengan PC1 tadi. Kalau misalnya PC2 itu ini, dia di bagian sini malah sampai minus, sedangkan di sini positif walaupun cuma sedikit. Jadi bagian sininya negatif, di bagian sininya positif walaupun kecil. Kemudian adapun makna fisis dari kedua ini, jadinya PC1 itu memiliki nilai positif yang lebih besar terhadap di selatan Papua dan Laut Arafauna, di mana di sini mengidentifikasikan bahwa variabilitas curah hujan di wilayah ini tuh menjadi pengontrol
utama total variasi data. Hal ini memungkinkan besar berkaitan dengan sistem konveksi musiman atau pola umum monsun Australia yang dapat mempengaruhi bagian selatan Indonesia Timur pada bulan-bulan DJF atau Desember, Januari, Februari, khususnya di bagian daerah Papua. Karena Papua sendiri berdekatan dengan Samudra Pasifik. Ini cukup dekat, ya, makanya dia bisa mengalami fluktuasi tersebut. Kemudian adapun PC2, jadi kan dia ada negatif dan positifnya, di mana ini memperlihatkan kontras spasial antara utara dan selatan Papua. Hal ini tuh yang dapat menandakan pola fluktuasi intramusiman atau bisa juga berkaitan dengan pengaruh sirkulasi Walker dan sistem tekanan rendah yang berubah seiring waktu seperti yang terjadi ketika ENSO. Kemudian selanjutnya itu nomor 4. Oh iya, pertanyaan selanjutnya itu, apakah PC1 dan PC2 menunjukkan pola spasial yang konsisten dengan pengaruh fenomena iklim seperti monsun, ENSO, IOD, atau MGO? PC1 kemungkinan besar berkaitan dengan monsun Australia, ditandai dengan dominasi loading positif di wilayah selatan dan bagian barat daya, sesuai dengan terjadinya monsun Australia, di mana monsun ini membawa udara kering dari bagian Australia yang melewati Indonesia, sehingga terjadi peningkatan pada daerah Indonesia, khususnya pada Papua. Sedangkan PC2 ini lebih mencerminkan pengaruh ENSO atau El Nino Southern Oscillation, di mana pola ini menunjukkan perbedaan antara bagian utara dan bagian selatan yang mengidentifikasikan pola curah hujan yang dipengaruhi oleh anomali suhu muka laut di Pasifik Tengah dan bagian timur. Saat El Nino terjadi, wilayah Indonesia bagian timur cenderung mengalami pengurangan curah hujan, terutama di bagian selatan, dan konsisten dengan nilai positif pada PC2 di bagian wilayah tersebut. Kemudian analisis nomor 4 itu analisis korelasi antara PCA dan indeks iklim global, di mana saya mengunduh indeks iklim bulanan, itu ada indeks ENSO 3.4 dan indeks IOD. Terus lakukan korelasi persen antara series PC dan indeks tersebut. Korelasi persen antara PC2 dan ENSO itu nilainya sekitar min 0,321, sedangkan korelasi dengan PC1 dan ENSO itu min 0,317. Korelasi antara PC1 dan IOD itu min 0,156 dan PC2 dan IOD itu 111, dimana PC1 dan PC2 ini sama-sama menunjukkan korelasi negatif, sedang dengan ENSO keduanya memiliki korelasi sekitar min 0,32 kurang lebih. Artinya saat kondisi El Nino menguat, nilai skor kedua komponen ini menurun, yang mencerminkan berkurangnya hujan di wilayah Papua. Sedangkan saat La Nina, nilai mereka itu kembali naik. Sebaliknya hubungan antara IOD dengan IOD ini sangat lemah. Korelasinya antara min 0,16 dan 0,11 untuk PC2, sehingga Indian Ocean Dipole ini hampir tidak mempengaruhi pola variabilitas utama iklim di sana. Ini dapat kita lihat, ini hubungan time series PC2 dan ENSO nilainya bahkan hampir sama, jadi ketika dia hampir sama nih, ketika emang naik dia juga naik, dia turun, jadinya ini cukup berpengaruh tapi tidak terlalu berpengaruh. Jadi kayak di sini nih, ini kalau misalnya PC2 naik sedangkan ini turun ENSO-nya, terus ini kalau dia turun dia naik, tapi di beberapa waktu dia cukup sama nilainya, jadinya ini cukup korelasinya tuh cukup besar, sekitar min 0,32. jadinya kalau misalnya kita lihat korelasinya juga ini cukup tersebar, jadi cukup banyak, dan tapi tidak terlalu berpengaruh tapi tidak berpengaruh banget. Terus kalau misalnya PC1 sama ENSO ini sama aja, tapi ini nilainya lebih hampir sama dibanding PC2 tadi. Nilainya sama, antara korelasinya tuh sama-sama minus 300-an.
Tapi di sini dia lebih 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 bersatu gitu, jadi lebih padat, tidak renggang-renggang gitu. Sedangkan kalau PC2 tadi agak sedikit renggang-renggang, ini lebih bertumpuk gitu. Untuk yang IoT gambarnya sama aja, cuma nggak yang benar-benar beda sih, jadinya dia hampir semua benar-benar sama gambarnya. Ketika dia naik, ketika turun dia turun, tidak ada yang beda. Tapi korelasinya cukup kecil, sekitar minus 11, dan ini tuh sekitar minus 16 15. Jadinya kalau misalnya Enso sama iodine sama-sama ngasih korelasi yang kecil sih, sekitar minus 132 dan 111an. Sedangkan kalau misalnya dengan Enso ini jadinya ketika menguat, jadi skor komponen hujannya tuh di wilayah Papua itu akan menurun. Sedangkan kalau misalnya dia La Nina, dia nilai hujannya akan naik. Kalau IOD ini dia tidak terlalu berpengaruh karena korelasinya juga cukup kecil. Kemudian kita interpretasikan hasil, misalnya pada apakah nilai PC2 meningkat atau menurun saat El Nino dan bagaimana implikasinya terhadap hujan. Saat El Nino berlangsung, anomali suhu muka laut di wilayah Pasifik Tengah dan Timur ditunjukkan oleh Nino 34 positif menyebabkan sirkulasi atmosfer ikut bergeser. Pusat pemanasan tropis berpindah ke timur sehingga aliran uap air dan massa udara lembab yang biasanya masuk ke Papua melalui Samudra Pasifik Barat melemah. Akibatnya hal ini menunjukkan nilai PCI pola periode tahunan curah hujan bulanan itu hampir seragam di seluruh bagian Papua dan mengalami penurunan karena energi konveksinya berkurang. Sedangkan PC2 itu menekankan kontras parsial antara utara dan selatan Papua, sehingga dia juga mengalami penurunan, bahkan kemiringan penurunannya itu cukup tajam dan lebih tajam dari PC1. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan hujan tidak terjadi merata pada kawasan pesisir selatan dan daratan rendah Manokwari yang paling terpengaruh, karena daerah ini sangat bergantung pada aliran Arapauna dan Teluk Cendrawasih, di mana bagian kawasan pegunungan sendiri memiliki curah hujan yang lebih dipengaruhi oleh angin lokal yang menunjukkan penurunan yang lebih kecil dibanding di bagian-bagian dataran rendah. Sedangkan pada saat La Nina muncul, indeks Nino 3.4 negatif, pusat konveksinya ini kembali menguat di Samudra Pasifik Barat, sehingga PC1 dan PC2 keduanya menunjukkan kenaikan tinggi yang mencerminkan kebangkitan pola hujan tahunan dan penguatan kontras utara-selatan, yang artinya hujan kembali naik terutama di bagian pesisir selatan dan Manokwari karena suplai air ini dan energi konveksi meningkat. Dengan demikian, perubahan skor PC1 secara langsung berkaitan dengan mekanisme sirkulasi Walker yang mendistribusikan uap air, yang menegaskan peran Enso sebagai pengendali utama fluktuasi hujan di Papua. Kemudian nomor 5 itu komposit curah hujan bulanan berdasarkan fase Enso. Itu kita mengkelompokkan bulan-bulan ke dalam 3 fase Enso berdasarkan indeks Nino 3 pada tahun 1981 sampai 2020, di mana kalau misalnya El Nino itu dia nilai itu plus 0,5, sedangkan La Nina itu min 0,5, dan netral itu di antara min 0,5 dan plus 0,5. Pada masing-masing fase ini, pada ketiga peta yang akan dihasilkan, saya menghitung rata-rata curah hujan bulanan di wilayah Papua selama berbulan-bulan dari 1981 sampai 2020 yang masuk dalam kategori tersebut. Yang ini menghasilkan 3 peta komposit yang menampilkan anomali curah hujan relatif terhadap rata-rata jangka panjang. Dapat kita lihat ini kalau fase El Nino, dapat kita lihat dia
nilainya cukup besar, sekitar 100 mm per bulan dengan gambar biru ini. Tapi dia juga ada yang mengalami sedikit bahkan mengalami kenaikan curah hujan itu sampai 400 sampai 500 mm per bulan, tapi cukup kecil sih di daerah sini sama daerah sini aja. Sedangkan kalau misalnya La Nina dia cukup agak tersebar gitu, jadinya nilainya bahkan lebih besar dibanding El Nino tadi. Kalau misalnya El Nino itu sekitar 100 mm per bulan, sedangkan ini sekitar 200 sampai 300 mm, 300-400 mm per bulan. Terus ini mencapai 500 dan 600-nya cukup besar sih di daerah sini. Sedangkan kalau Enso tadi dia cuma di beberapa wilayah, cuma di sebagian wilayah. Dan kalau La Nina ini dia cukup banyak tersebarnya dan lebih besar nilai curah hujannya per bulan. Terus kalau misalnya di daerah netral ini dia juga cukup besar, tapi nilainya tidak sebesar La Nina. Dia sama kayak Enso tadi, nilainya tuh mulai dari 100 sampai 700 dan cukup lebih tersebar sih dibanding Enso. Dia tersebarnya kayak La Nina ya, cukup banyak. Jadi kalau misalnya fase Enso itu menunjukkan penurunan curah hujan pada 15 sampai 25 mm per bulan di Manokwari, Teluk Cendrawasih. Kalau misalnya di La Nina ini terjadi peningkatan curah hujan, kemudian fase netral ini mendekati nilai normal gitu kalau misalnya di netral, karena dia netral jadi nggak ada dipengaruhi oleh anomali Enso. Sekian presentasi dari UAS Analisis Data Cuaca saya Naura Adelia, pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perkataan yang sulit dimengerti. Di sini kita sama-sama belajar, semoga kedepannya saya akan menjadi lebih baik. Terima kasih semuanya.